Bab 87 sampai 88. Terjebak jadi istri simpanan. Firda datang ke rumah Alia sesuai dengan janjinya kepada adiknya itu. Sengaja Firda datang ke sana karena ia tahu bahwa adiknya butuh teman setelah apa yang telah menimpanya beberapa hari yang lalu. Alia sejujurnya sudah berusaha untuk melupakan kejadian itu. Apalagi ia tahu bahwa suaminya sudah memberikan pelajaran pada Linda atas perbuatannya yang sangat jahat. Saat ini Alia dan Firda ada di ruang tamu. Mereka berbincang berdua dengan mulut yang sama-sama mengunyah kue bawaan Firda. Aku senang lihat kamu gak berlarut-larut dalam kesedihan. Aku yakin kok sebentar lagi kamu hamil lagi, ucap Firda pada sang adik. Alia mengangguk. Mas Tristan juga kasih aku semangat yang sama. Dan kalian yang sudah buat aku bisa lupa sama kejadian itu, timpal Alia. Firda tersenyum senang. Ia bahagia sekali karena Alia adiknya bisa bahagia dengan pernikahannya ini. Meski banyak orang di luar sana yang pasti mencecar Alia bahwa ini salah. Mau apapun alasannya, Alia adalah seorang perebut suami orang. Meskipun mungkin Tristan bisa membungkam opini orang-orang dengan kekuasaannya, tapi tetap saja pasti akan ada yang menyumpah serapahi Alia. Orang di luar sana tidak akan tahu bagaimana sifat Linda yang sebenarnya. Mereka semua selama ini selalu mengatakan bahwa Linda adalah wanita yang baik, padahal kenyataannya tidak. Bukan hanya masyarakat yang tertipu, tapi juga Fade. Pria itu bahkan lebih dulu tertipu dibanding siapapun. Bicara soal Fade, pria itulah yang tadi mengantar Firda untuk sampai di rumah Alia. Meski ia sudah menolak, tapi pria itu selalu memaksanya. Firda belum memaafkan Fade sampai sekarang. Bukan cuma karena hinaan pria itu terhadapnya, tapi juga karena Fade telah membuat adiknya berada di posisi yang salah. Kak, panggil Alia menyadarkan Firda dari lamunannya. Firda tersadar. Ia menatap adiknya lalu tersenyum dengan lebar. Iya, sahut Firda. Masalahmu dan Pak Fade bagaimana? Tanya Alia ragu-ragu. Tentu saja Alia ragu. Ia takut akan menyinggung perasaan kakaknya. Bagaimana apanya? Aku setiap hari selalu cerita padamu kan? Jawab Firda lalu menenggak minuman yang disediakan untuknya. Jadi kamu memang benar-benar tidak mau memaafkan Pak Fade, Kak? Tanya Alia. Iya, dia sudah sangat berbuat salah, jawab Firda yakin. Meski kamu masih mencintainya? Tanya Alia lagi. Kali ini ia menatap serius wajah kakaknya. Mendengar pertanyaan dari Alia, sontak Firda menoleh. Iya benar, ia menatap adiknya dengan diam, lalu berdehem setelah beberapa saat. Aku sudah tidak mencintainya, jawab Firda menjelaskan. Bibirnya berkata tidak, tapi hatinya tetap saja bergetar setiap kali Fade berada di dekatnya atau memperlakukannya dengan baik. Kau yakin? Maksudku, aku tidak mau jika kau berkata tidak hanya karena kau sedang marah padanya, ujar Alia meyakinkan. Aku tahu dia sudah sangat bicara kasar padamu, tapi itu cuma terjadi karena terpengaruh oleh sikap manipulasi Linda kan? Bukankah dia berhak atas kesempatan kedua? Tambah Alia. Aku marah padanya bukan hanya karena itu, Lia, kata Firda tanpa menatap adiknya. Alia mengerutkan keningnya. Jadi, tanya Alia penasaran. Aku jauh lebih marah karena dia sudah membuatmu berada di posisi yang salah. Aku tahu saat ini kau bahagia dengan pernikahanmu, tapi statement orang-orang di luar sana pasti akan tetap menganggapmu salah, jelas Firda panjang dan pelan. Alia langsung terdiam mendengar ucapan kakaknya. Selama ini ia diam, namun bukan berarti ia tidak memikirkan itu semua.
Alia juga pernah memikirkan bagaimana pendapat orang-orang tentang dirinya yang merupakan seorang perebut. Orang di luar sana tidak akan tahu bagaimana sifat Linda yang sebenarnya. Walaupun ia bersedia menjelaskan, tapi pendapat buruk pasti akan tetap ia terima. Ia pasti akan dicap sebagai seorang wanita perebut. Firda memegang kedua bahu adiknya. Lea, aku tidak bermaksud membuatmu sedih, tapi semua ini benar-benar membuatku takut. Aku tidak mungkin tahan ketika suatu hari ada yang menghinamu, kata Firda menjelaskan. Alia mengangguk paham. Kakaknya hanya berbagi keresahannya pada adiknya. Aku tahu, Kak. Aku juga terkadang memikirkan itu semua, balas Alia pelan. Dengar, tapi kau tidak perlu khawatir. Aku yakin jika suamimu pasti tidak akan tinggal diam. Dia akan membuat berada di posisi aman. Tristan pasti akan berusaha membuat semua orang tahu kenapa kau bisa berada di posisi ini, ujar Firda berusaha memberikan adiknya semangat. Alia hanya mengangguk, tidak lupa ia memberikan sebuah senyuman agar kakaknya yang tahu bahwa ia baik-baik saja. Alia melamun di dalam kamarnya. Ia bahkan tidak menunggu Tristan pulang seperti biasanya. Ucapan Firda yang tadi membuat Alia tidak bisa semangat dalam melakukan apapun, sehingga ia memilih untuk berdiam diri. Alia menangis. Ia teringat pada setiap ucapan ibu mertuanya waktu itu. Alia tidak akan pernah diterima oleh keluarga Kusuma, apalagi dia adalah seorang wanita perebut. Bagaimanapun Linda, wanita itu pasti akan tetap dibela, sebab wanita itu adalah istri sah Tristan sebelum dirinya masuk. Bahkan sampai hari ini pun Linda dan Tristan belum sepenuhnya bercerai. Mereka masih disebut sebagai suami dan istri. Alia semakin menangis. Ia menyembunyikan wajahnya di bantal untuk meredam suara tangisannya. Alia tidak mau jika ada yang mendengar ia menangis dan mengadukannya pada Tristan. Tiba-tiba saja pintu kamar terbuka. Lampu kamar yang mati pun tiba-tiba menyala. Sayang, panggil Tristan yang baru saja pulang dari kantor. Alia terkejut. Ia sampai tidak menyadari bahwa ia sudah waktunya sang suami pulang. Alia buru-buru menyeka air matanya sambil menunduk. Ia tidak mau Tristan berpikir aneh karena ia menangis. Mas, kamu sudah pulang. Alia turun dari ranjang dan tidak lupa memberikan senyuman manisnya. Tristan melempar jas dan tas kerjanya ke sofa. Ia lalu menangkup wajah cantik istrinya secara tiba-tiba. Siapa yang bikin kamu menangis? Tanya Tristan langsung. Alia gelagapan. Apakah ia terlihat habis menangis? Alia menggigit bibir. Ia bingung harus menjawab apa sekarang. Menangis? Aku tidak menangis. Mungkin saja kelilipan saja. Jawab Alia berbohong. Tristan menggeleng. Ia duduk di pinggir ranjang lalu menarik tangan istrinya sampai Alia terjatuh tepat di atas pangkuan pria itu. Bohong. Bicara yang jujur sama aku, pinta Tristan dengan nada serius. Alia semakin bingung. Ia juga merinding melihat tatapan tajam suaminya. Jawab, sayang. Atau kamu mau aku pecat semua pelayan karena mereka tidak bekerja dengan becus sampai kamu menangis? Tanya Tristan. Jangan, cegah Alia. Ia tidak mungkin membuat orang kehilangan pekerjaannya tanpa ada salah. Kalau begitu jawab aku. Kenapa kamu menangis? Pinta Tristan kembali menangkup wajah istrinya. Aku takut, lirik Alia setelah beberapa saat diam. Takut apa? Tanya Tristan lembut. Alia semakin menundukkan kepalanya. Aku takut orang di luar sana akan menghujatku, karena bagaimanapun aku adalah wanita perebut, suami orang lain. Jelas Alia. Kamu bukan perebut, kamu istri aku.
Balas Tristan dengan tenang namun juga terkesan tegas. Siapa yang berani sebut kamu perebut, suruh berhadapan sama aku, tambah Tristan. Tristan menanggup wajah Alea. Ia menyeka air mata istrinya lalu menciumi seluruh wajahnya tanpa ada yang terlewat sama sekali. Orang-orang di luar sana tidak tahu kamu istri aku, dan setelah perceraian aku selesai, kita akan menikah secara resmi. Dengan begitu, tidak akan ada yang menghina kamu, sayang. Jelas Tristan panjang. Tapi ucapan Alea terhenti saat Tristan malah mencium bibirnya. Tristan tidak mau Alea bicara hal yang malah membuat dirinya sendiri sedih. Ia tidak suka melihat Alea menangis. Wanita itu terlalu berharga untuknya. Bab 88. Tampak seorang pria sedang berdiri dengan tenang terlipat di dada. Sorot matanya yang tajam dan menusuk akan membuat siapa saja gemetar ketakutan. Terkecuali gadis yang saat ini sedang memasak di dapur. Gadis itu tampak begitu cekatan memasak makanan untuk majikannya yang baru saja selama 1 minggu ke depan. Pria itu mendekati si gadis. Ia tetap melipat tangannya di dada. Aira, panggil Mondi. Gadis bernama Aira itu menoleh. Ia terkejut melihat majikannya sudah ada di sana dengan tatapan dingin dan gestur tubuh yang menambah ketampanannya. Om udah pulang. Aku sudah memasak untuk Om, ucap Aira menunjuk meja makan yang sudah tersedia beraneka menu masakan. Mondi menatap ke meja makan. Di sana tampak banyak makanan yang Mondi akui terlihat sangat menggoda dan membuatnya tergiur. Siapa yang menyuruhmu masak? Saya hanya memberimu perintah untuk bersih-bersih, kan? Tanya Mondi menyipitkan matanya. Aira melepaskan apron pink yang dikenakannya. Bahkan Mondi dibuat heran oleh Aira yang entah dari mana mendapatkan apron lucu itu. Kalau aku nggak masak, nanti Om makan apa? Tanya Aira dengan wajah yang polos. Aira menatap ke sekitar rumah Mondi. Lebih tepatnya apartemen milik pria itu. Setelahnya, Aira kembali menatap Mondi. Bahkan sedikit memajukan wajahnya. Om, selama ini tinggal sendiri. Terus Om makan apa? Kan gak ada yang masakin. Tanya Aira penasaran. Mondi memegang kening Aira dengan jari telunjuk, lalu mendorongnya perlahan agar menjauh dari wajahnya. Kamu kira tinggal di zaman apa? Ada ojol yang siap antar makanan kita. Jawab Mondi sewot. Aira manggut-manggut. Jawaban Mondi memang benar dan tidak salah sama sekali. Mondi mendengus. Ia hendak pergi ke kamarnya, namun Aira kembali bicara padanya. Tapi makan makanan luar terus tidak bagus untuk kesehatan Om, ujar Aira mengingatkan. Saya juga tahu, tidak perlu menggurui saya, balas Mondi lalu segera pergi meninggalkan Aira. Aira menatap kepergian Mondi. Ia hanya mengangkat kedua bahunya tanpa menghentikan Mondi sama sekali. Ia akan membiarkan pria itu untuk mandi dan bersih-bersih sebelum makan malam nanti. Kalau dilihat-lihat, Om Mondi kece ya. Gumam Alea berceloteh seorang diri. Sementara itu di tempat lain, tampak seorang gadis dan seorang pria yang sedang makan di salah satu rumah makan emperan. Si wanita tampak biasa saja malah di tempat seperti itu. Namun si pria terlihat tidak biasa datang, apalagi sampai menikmati makanan di pinggir jalan. Firda menyunggingkan senyuman. Ia berharap Fade mau pergi dan meninggalkannya. Sungguh, ia kesal sekali tak kala pria itu datang dan langsung menyeretnya untuk makan malam bersama. Awalnya Firda menolak, namun paksaan pria itu membuatnya tidak berkutik. Alhasil Firda menerima ajakan Fade dengan syarat ia yang menentukan tempat makannya. Jika kau tidak bisa makan di tempat seperti ini, maka pergi saja, ucap Firda dengan penuh senyuman.
Fade menatap gadis tercintanya. Ia tersenyum tipis ketika sadar bahwa Firda tampak kesenangan dengan ketidaknyamanan yang ia rasakan sekarang ini. Tidak sama sekali, aku nyaman. Aku sudah katakan bukan, bahwa aku akan ikut makan dimanapun asal bersama kamu. Sahut Fade berusaha untuk biasa saja. Kau yakin? Tanya Firda mengangkat kedua alisnya. Fade tidak bicara. Pria itu malah mengulurkan tangannya lalu menyekat noda makanan di sudut bibir gadisnya. Yakin sayang? Jawab Fade lembut. Firda mendengus. Ia memutar bola matanya jengah setiap kali mendengar panggilan Fade untuknya. Dulu ia selalu tersipu malu, sekarang pun sama. Maksudnya tidak. Firda tidak suka dipanggil sayang oleh Fade. Mungkin Firda memutuskan untuk melanjutkan makan malamnya tanpa mau peduli pada Fade yang masih betah menatapnya. Fir, panggil Fade. Firda hanya berdehem. Ia tidak berucap apapun atau menatap pria itu. Kamu itu cantik, cantik banget malah, celetuk Fade tiba-tiba. Firda menatap Fade yang menyipitkan matanya dengan penuh kecurigaan tatkala mendengar ucapan manis pria itu. Cantik, benarkah? Tanya Firda manggut-manggut kecil. Ya, aku bicara jujur sayang, jawab Fade. Aku memang cantik. Itulah alasan kenapa kau bukan seleraku. Timpal Firda seketika membuat Fade melongo tak percaya. Fade yang merupakan pengusaha sukses, muda dan tampan tidak masuk kategori pria yang Firda inginkan. Bukankah Firda sangat kejam? Tega banget sama calon suami. Cicit Fade menundukkan kepalanya. Firda hanya terkekeh tanpa suara. Ia tidak berniat untuk berempati sama sekali pada Fade yang menekuk wajahnya. Aira mengetuk-ngetuk pintu kamar mandi dengan harapan agar pria itu segera membuka pintu. Namun sayangnya tidak. Sudah lebih dari 5 menit pria itu tidak kunjung membuka pintu, membuat Aira harus tarik urat. Kesal pada Pak Mondi, bukan kesal pada pintunya. Kenapa juga tidak terbuka dengan sendirinya? Pintu, cepetan buka. Kenapa malah mengunci sih? Gerutu Aira seraya menendang pelan pintu kamar Fade. Aira menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Ia ingin sekali mendobrak pintu kamar itu, namun takutnya Mondi marah padanya. Om, panggil Aira namun tetap tidak ada jawaban. Aira terdiam sesaat. Ia tiba-tiba berpikir bahwa telah terjadi sesuatu pada Mondi. Aira langsung panik. Ia kalang kabut sendiri sambil menjambak pelan rambutnya. Kalau Om Mondi jatuh di kamar mandi terus pingsan, gimana? Gumam Aira bertanya-tanya sendiri. Aira menarik nafas dan membuangnya perlahan. Ia pun menjauhi pintu kamar mandi dan mengambil ancang-ancang untuk mendobrak pintu kamar itu. Setelah beberapa saat, Aira pun berlari sekencang mungkin dan hendak membenturkan tubuhnya ke pintu layaknya orang mendobrak. Namun siapa sangka jika pintu itu tiba-tiba malah terbuka lebar. Aira yang tidak siap langsung membentur tubuh Mondi dan bukan pintu. Terdengar suara gedebu yang cukup besar saat tubuh Aira menimpa tubuh Mondi sampai keduanya terjerembab ke lantai bersama. Au! Ringis Aira memegangi pinggang bagian belakangnya. Aira! Mondi memanggil dengan penuh penekanan. Jika kalian berharap Mondi akan memperhatikan wajah cantik Aira seperti di film dan novel romantis, maka buanglah jauh-jauh harapan itu, teman-teman. Mondi langsung tersadar, bahkan mendorong tubuh mungil Aira yang menimpa tubuhnya. Apa-apaan kau, ha? Bentak Mondi dengan suara lantang. Aira segera bangkit. Ia langsung menundukkan kepalanya dengan tangan yang saling bertautan. Om, maaf, aku nggak sengaja. Maafin aku, pinta Aira dengan lirih. Aira benar-benar ketakutan.
Hari ini ia sudah diusir dari rumah utama. Jangan sampai ia diusir lagi dari apartemen Mondi karena kesalahannya sekarang. Mondi sendiri sudah bangkit dan berdiri di depan Aira. Ia sedikit meringis merasakan punggung dan pinggang belakangnya yang tadi membentur lantai cukup keras. "Kamu ngapain, ha? Kamu kira ini film action sampai kamu mendobrak pintu?" tanya Mondi kesal. Aira menggeleng. "Bukan gitu, Om. Aku kira tadi Om kenapa-kenapa. Makanya aku mau cek tapi pintunya dikunci," jawab Aira menjelaskan. Mondi berdecak. "Saya bukan bayi yang bergerak dikit langsung kecengklak," kata Mondi lalu pergi dari kamarnya. Aira menatap kepergian Mondi dengan wajah memelas. Jangan sampai ia diusir dan disuruh tidur di jalanan karena tingkahnya kali ini.